在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kedua tetua sekte pedang Dalo hampir batuk darah pada saat yang sama ketika tubuh mereka meledak ke belakang, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan menyebabkan tanah sedikit bergetar. Saat gas abu-abu menyebar, salah satu helainya melesat seperti pedang. Sasarannya bukanlah kedua tetua itu melainkan lelaki tua formasi jiwa, Lu Songyi, yang sedang mencoba memanen buah emas cemerlang secara diam-diam. Ekspresi Lu Songyi berubah drastis. Dia tahu itu tidak bisa bergerak dalam waktu, jadi dia mulai berteleportasi. Dia tahu bahwa berteleportasi ke sini sangat berbahaya, tetapi saat ini, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sosoknya mulai berubah dan hampir menghilang. Namun, dengusan dingin datang dari dalam gas abu-abu saat gas itu menyerbu ke arahnya. Setelah mendengus, gas abu-abu tiba-tiba menutup dan menerobos ruang yang terdistorsi. Dalam sekejap mata, benda itu menembus tubuh Lu Songyi tepat sebelum dia bisa berteleportasi. Ekspresi Lu Songyi berubah drastis dan dia hendak berbicara, tetapi tubuhnya tiba-tiba bergetar dan mulai mengembang seperti balon. Adegan ini terlalu aneh. Tubuh Lu Songyi mencapai batasnya sebelum boom. Seorang kultivator formasi jiwa sekte pedang Dalo terpaksa meledak begitu saja. Bang bang bang, suara itu masih bergema di dalam lembah sementara sejumlah besar daging dan darah menghujani tanah. Kabut darah samar perlahan mengelilingi area tersebut. Dalam kabut darah, sosok mengenakan pakaian ungu perlahan berjalan ke lembah. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai santai di belakang kepalanya. Wajahnya tidak tampan, tapi dia memberikan kesan yang luar biasa. Di jarinya ada dua sinar gas abu-abu yang bergerak seperti dua naga kecil. Di pinggangnya ada tanda ungu dengan tulisan 7 terukir di atasnya. Kemunculan Wang Lin menyebabkan seluruh lembah menjadi sunyi senyap. Wajah Guo Xinyi benar-benar pucat tanpa bekas darah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Tangan kanannya mengepal pedangnya sampai jari-jarinya memutih. Adik perempuan magang juniornya menunjukkan ekspresi ketakutan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan dia berlutut untuk muntah. Wajahnya sangat pucat. Wanita bernama Qian Qin mengungkapkan ekspresi gelisah dan kesusahan. Kultivasi dan mentalitas junior ini tidak cukup kuat untuk dibandingkan dengan kedua tetua. Meskipun hati mereka berdua terguncang dan menyadari bahwa keadaan telah memburuk, ekspresi mereka tenang dan hanya sedikit jelek. Ekspresi Wang Lin tenang saat tatapannya melewati mereka masing-masing. Kemudian tangannya secara acak menunjuk ke udara dan untaian gas abu-abu keluar dari daging yang berserakan di dalam lembah dan dengan cepat berkumpul. Awan besar gas abu-abu terbentuk dan dengan cepat bergerak menuju jari Wang Lin. Sejumlah besar gas abu-abu berkumpul di jari Wang Lin membentuk bola di ujung jarinya. Bola itu sangat keruh dan mengandung kekuatan misterius, jadi ketika seseorang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Mata Wang Lin tenang saat dia dengan santai meremas jarinya. Terjadi fluktuasi energi yang datang dari dalam bola sehingga menyebabkannya mengecil hingga hanya seukuran kuku jari tangan. Wang Lin meraihnya dengan tangannya, dan ketika dia membuka tangannya, bola gas abu-abu itu hilang. Si Fang dari sekte pedang Dalo melihat tanda di pinggang Wang Lin sebelum berkata, kata demi kata, sekte nasib surgawi, murid ke-7 divisi ungu, Wang Lin. Wang Lin menarik tangannya, lalu dia melihat ke arah Si Fang dan berkata, jawab salah satu pertanyaanku dan aku akan melepaskan salah satu dari kalian hari ini. Si Fang mulai tertawa seolah dia baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke langit, lalu energi pedang yang kuat datang dari sarung di punggungnya. Energi pedang berwarna hijau dan naik ke langit. Si Fang mencibir, Wang Lin, meskipun kamu adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah, dengan kami berdua pada tahap awal bersama dengan harta pedang kami dari sekte, bahkan jika kamu membunuh kami, kamu akan terluka parah. Mari kita lihat bagaimana kamu akan pergi ke Laut Roh Iblis Timur ketika dibuka dalam 1,5 bulan.
Dia sudah mendengar rumor tentang daftar orang yang dipilih untuk memasuki Laut Roh Iblis Timur. Dia mendengar bahwa murid ke-7 divisi ungu yang baru diterima adalah salah satu dari orang-orang yang dipilih. Sekarang setelah dia melihat Wang Lin, dia memutuskan untuk berjudi. Dia bertaruh bahwa Wang Lin tidak akan berani bertindak seenaknya melawan mereka karena mereka berdua dapat membalas dengan kekuatan penuh dan akhirnya melukainya. Ini akan mengacaukan perjalanan Wang Lin ke Lautan Roh Iblis Timur. Penatua pendek itu tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak Wang Lin muncul, tetapi matanya tertuju padanya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia diam-diam menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut pengamatannya, orang ini bukanlah orang yang melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Daripada membuang waktu berbicara dengan orang ini, dia lebih suka mereka bekerja sama dan mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekarang. Peluang mereka untuk menang melawan penggarap transformasi jiwa tahap menengah dengan 2 penggarap transformasi jiwa tahap awal sudah tidak tinggi. Penatua pendek itu mengatupkan giginya, dan tanpa sepatah kata pun dia mulai bergerak. Dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah bendera berwarna darah muncul di tangannya. Dengan satu lambaian, kabut darah keluar dari bendera dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. "Terima kematianmu!" Penatua pendek itu berteriak ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan kejam mengirimkan telapak tangannya. Beberapa bekas telapak tangan berdarah yang membawa bau darah tiba-tiba muncul di dalam kabut darah dan melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, tetua pendek itu menggigit lidahnya dan mengeluarkan sejumlah besar darah esensi. Warna darah ini memiliki sedikit warna emas, dan setelah dia batuk darah, dia mulai melantunkan mantra. Dia bernyanyi seperti hantu, membuatnya sulit untuk didengar, tetapi kekuatan misterius tiba-tiba muncul seolah-olah turun dari surga. Melahap hantu surgawi. Setelah menyelesaikan nyanyiannya, mata tetua pendek itu berbinar. Dengan teriakan keras, darah esensi yang sedikit keemasan mulai bergerak secara misterius, dan dalam sekejap mata, darah itu menghilang. Pada saat itu menghilang, kepala ilusi setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul di belakang tetua pendek itu. Kepala ini sangat besar dan berwarna hitam kehijauan. Tidak ada rambut di kepala, dan tampak seperti hantu ganas. Meskipun kepalanya ilusi, ia tampak jasmani dan mengeluarkan aura dingin. Saat kepala itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan terbang keluar dari belakang tetua pendek itu dan menyerbu ke arah Wang Lin. Tetua pendek itu berteriak, "Serang!" Si Fang mengatupkan giginya. Tanpa berkata apa-apa, tangannya membentuk segel dan menebasnya. Pedang di belakang punggungnya mengeluarkan himne pedang yang menggemparkan dunia dan tiba-tiba menyerbu ke arah Wang Lin seperti naga ganas. Pada saat yang sama, si Fang masih menyadari bahwa peluang mereka tidak bagus, jadi dia memuntahkan seteguk darah esensi. Selanjutnya, dia duduk dalam posisi lotus dan menangkap darah esensinya di tengah telapak tangannya. Lalu dia meraung dan menamparkan keningnya. Dengan suara keras, tubuh si Fang bergetar, dan bola lampu hijau keluar dari dahinya. Di dalam lampu hijau, jiwa asal si Fang tiba-tiba terbang keluar, lalu dia membuka mulutnya dan menyilaukan, lampu hijau bersinar dari mulutnya. Lampu hijau berubah menjadi pedang sepanjang jari dengan ukiran daun willow di atasnya. Jiwa asalnya memasuki pedang ini dan dengan cepat mengejar energi pedang yang baru saja dia kirimkan. "Terima kematianmu!" Dua tetua Dalo Sword Sect tahap awal sudah bertarung dengan semua yang mereka miliki. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berdiri di sana, dan tatapannya tetap sama. Dia mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, menekan ke udara, dan cahaya hitam muncul di jari-jarinya. Jari kematian. Dengan satu jari, puluhan ribu jiwa mati. Dengan satu jari, seluruh rumput di lembah berubah menjadi coklat, dan bahkan daun-daun yang sudah layu pun mulai berguguran. Mereka tidak hanya runtuh di luar, bahkan akarnya pun roboh. Beberapa telapak tangan berdarah yang menyerang Wang Lin kini bertabrakan dengan jarinya, dan tanpa jeda, semuanya langsung roboh. Namun, jika mereka baru saja roboh, maka itu tidak akan menunjukkan kekuatan jari kematian yang sebenarnya. Cetakan darah yang pecah perlahan-lahan mundur, namun sebelum bisa mundur jauh, ia segera ditarik kembali ke arah jari Wang Lin karena kekuatan jari kematian. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Dari luar, tampak seperti ibu jari Wang Lin menekan telapak tangan yang berdarah,
terserap oleh ibu jarinya, dan sekarang berwarna merah darah. Setelah menyerap kekuatan telapak darah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Ibu jarinya tidak hanya berhenti, tetapi juga bergerak lebih cepat. Wang Lin melewati energi pedang dari Si Fang dan kemudian segera menekan ibu jarinya ke bawah di antara alis kepala hantu itu. Mata kepala hantu itu mengeluarkan cahaya hantu, dan pada saat ibu jari Wang Lin tiba, ia membuka mulutnya dan menelan ibu jari Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum. Karena kamu ingin melahapnya, maka aku akan membiarkanmu melahapnya sampai kenyang. Dengan itu, ibu jari Wang Lin mulai bersinar merah saat dia mendorong semua kekuatan yang dia serap dari telapak tangan berdarah ke kepala. Pada saat yang sama, sepotong kekuatan destruktif dari jari kematian yang dapat menghancurkan segalanya juga memasuki kepala. Kepala hantu itu segera mulai membesar. Jeritan datang dari kepalanya saat dia segera mulai mundur, tapi dia hanya mundur 30 kaki sebelum dia meledak dengan keras. Mantra hidup tetua pendek itu rusak, menyebabkan wajahnya segera menjadi pucat dan batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi teror saat dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar ketakutan. Dia pernah menggunakan mantra Heavenly Ghost Dever ini melawan kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Meskipun kultivator transformasi jiwa tahap tengah itu mampu memecahkannya pada akhirnya, dia berada dalam bahaya sepanjang waktu. Tapi Wang Lin mampu memecahkannya begitu saja, bagaimana mungkin dia tidak lari? Wang Lin dengan dingin melihat ke arah mana tetua pendek itu melarikan diri dan menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan pedang surgawi. Dari dalam pedang surgawi terdengar suara arogan Suli Guo. Cucu, jangan lari, kakek musuh akan membiarkan adik laki-lakiku bermain denganmu. Begitu suara itu datang dari pedang terbang, pedang setengah bulan itu segera menyerang ke arah tetua pendek itu. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Hampir dalam sekejap, Wang Lin mematahkan telapak tangannya yang berdarah, menghancurkan kepala hantu itu, dan menyebabkan sesepuh pendek itu lari menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, energi pedang Si Fang dengan cepat mendekati Wang Lin. Wang Lin berbalik dan melihat jiwa asal Si Fang, yang ada di pedang kecil di belakang energi pedang. Ekspresinya tetap sama, tubuhnya tidak bergerak, dan dia hanya mengangkat lengan kirinya. Energi logam surgawi tiba-tiba datang dari lengan kirinya dan memenuhi lembah. Pada saat yang sama, lengan kirinya seperti matahari yang melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pusaran perlahan mengembun di tengah telapak tangannya. 4 siklus energi spiritual surgawi logam, kata Wang Lin lembut sambil dengan lembut mendorong telapak tangannya ke depan. Dengan serangkaian suara gemuruh, pusaran emas di tangannya tiba-tiba keluar dan langsung bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat ini, sejumlah besar retakan muncul di lembah, dan bahkan banyak gunung di sekitarnya mulai runtuh. Setelah energi pedang adalah pedang kecil dengan ukiran daun willow di atasnya. Itu menerobos udara melewati tabrakan dan langsung menuju area di antara alis Wang Lin. Kecepatannya sangat cepat, jadi meskipun Wang Lin berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, bahkan dia tidak ingin main-main dengan kultivator transformasi jiwa tahap awal yang berusaha sekuat tenaga dengan menggabungkan jiwa asal mereka dengan mantra penyelamat hidup mereka. Namun, ini hanya berlaku sebelum dia memiliki Soul Last Hell. Kini, ekspresinya bahkan tidak berubah. Dia dengan cepat mundur ketika dia menyentuh tas pegangannya dan bayangan hitam tiba-tiba muncul, memecahkan penghalang suara tepat ketika bayangan itu keluar. Dengan suara yang tajam, pedang kecil itu bergetar seolah-olah terkena kekuatan yang kuat, dan kecepatannya segera menurun. Terdengar suara tajam lainnya saat cambuk menghantam pedang. Raungan marah datang dari pedang kecil itu, dan nyala api hijau tiba-tiba mengembun di sekitarnya. Itu menerobos ruang dan segera muncul 3 inci dari dahi Wang Lin. Oh, putus asa sekarang? Wang Lin dengan cepat mundur saat cambuk bergerak secepat kilat menuju pedang. Dengan serangkaian suara yang tajam, cambuk itu mendarat di pedang kecil itu, menyebabkan serangkaian jeritan menyedihkan datang darinya. Pada akhirnya, sejumlah besar gas hitam keluar darinya. Ia segera berhenti menyerang Wang Lin dan berbalik untuk melarikan diri, kecuali sekarang cahaya pada pedang itu sangat redup. Sejumlah besar gas hitam keluar dari pedang kecil itu dan berubah menjadi bentuk Si Fang. Saat ini dia sangat lemah, seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa membuatnya pingsan.
Si Fang ingin kembali ke tubuhnya, tetapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan itu. Saat jiwa asalnya hendak mengembun, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan seberkas cahaya hijau keluar. Targetnya bukanlah jiwa asal si Fang melainkan tubuhnya. Si Fang menyaksikan lampu hijau berubah menjadi monster raksasa. Bagian yang paling menarik perhatian dari monster ini adalah mulutnya yang tajam. Pada saat ini, mulut tajam itu bergerak secepat kilat saat turun dari atas, lalu menembus kepala si Fang dan menusuk jauh ke dalam tubuhnya. Esensi, darah, dan daging si Fang, bersama dengan sisa energi spiritual surgawi dan apapun yang dapat dimakan, tersedot hingga kering dalam sekejap. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah mayat. Jiwa asal si Fang yang baru saja terbentuk dari pedang kecil itu menatap dengan tercengang atas apa yang baru saja terjadi. Dia berbalik untuk menatap Wang Lin dengan kejam sebelum terbang menuju junior di kejauhan. Ada 4 junior, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Si Fang tidak ragu sama sekali saat dia menyerang Guo Xinyi. Guo Xinyi bingung. Dia tidak tahu mengapa orang tua itu menyerangnya. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan tiba-tiba ada luka di keningnya. Itu adalah pedang kecil yang telah menembusnya. Tubuh Guo Xinyi bergetar dan matanya redup. Namun, matanya tiba-tiba bersinar sekali lagi, tapi ada rasa lemah yang kuat datang dari matanya. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat pemandangan itu dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa penguasaan bola tidaklah sederhana, bahkan si Tunan membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk menyelesaikan penguasaannya. Namun, tetua ini dapat segera mendapatkan kembali kewarasannya dan sepertinya dia telah menyelesaikan sebagian besar proses penguasaan bola. Hal ini mengejutkan Wang Lin. Saat ini, wajah Guo Xinyi pucat. Dia menatap Wang Lin dan dengan cepat berkata, "Rekan kultivator Wang, semuanya salah saya kali ini. Jika Anda mengizinkan saya pergi, saya akan memberi Anda metode teknik penguasaan bola cepat ini. Saya juga bersumpah demi jiwa saya yang sebenarnya bahwa saya tidak akan pernah membicarakan masalah ini di sini hari ini." Dengan itu, si Fang melambaikan tangannya, dan selain Qian Qin, 2 lainnya langsung meledak dan mati. Rekan kultivator Wang, gadis ini, Qian Qin, masih perawan. Aku punya mantra yang bisa menggunakan perawan untuk menyembuhkan lukamu. Jika kamu melepaskanku, aku akan menghadiahkannya padamu juga. Jantung si Fang berdebar sangat kencang saat dia melihat Wang Lin. Jika dia tidak terpojok, dia tidak akan mengemis seperti ini. Tubuh Qian Qin bergetar setelah mendengar kata-kata si Fan. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks sebelum mengatupkan giginya, berlutut ke tanah, dan dengan lembut berkata, "Saya mohon senior untuk membunuh orang ini dan sesepuh sekte pedang Dalou lainnya. Qian Qin tidak punya apa-apa untuk diberikan, tapi aku bersedia menghabiskan hidupku melayani senior seperti sapi atau kuda." Wajah si Fang muram, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Tahukah Anda jika ada sesuatu yang tidak normal ketika pedang Shenling Tianhou kembali dari alam surgawi 200 tahun yang lalu?" 200 tahun yang lalu. Si Fang terkejut. Dia merenung sedikit sebelum matanya berbinar. Dia memandang Wang Lin dan bertanya, "Mungkinkah kamu sedang membicarakan roh pedang itu?" Mata Wang Lin menjadi serius dan dia berkata, "Ceritakan padaku." Si Fang merenung. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata, "Saya hanya mendengarnya, jadi saya tidak tahu detailnya. Saya mendengar bahwa santo pedang itu berantakan ketika dia kembali, dan setelah itu, serangkaian pembunuhan terjadi di dalam sekte tersebut. Akhirnya, roh pedang tak dikenal muncul dan melakukan pertarungan besar dengan santo pedang. Setelah itu, roh pedang itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya." Wang Lin memandang si Fang. Orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia dengan tenang berkata, "Tempatkan metode kepemilikan cepatmu di batu giok dan berikan padaku." Si Fang mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Apakah Anda setuju untuk melepaskan saya?" Wang Lin dengan dingin menatap orang ini dan berkata, "Itu tergantung pada apakah yang Anda cetak di batu giok itu asli atau palsu." Si Fang mengatupkan giginya saat dia mengeluarkan sebuah batu giok dan mencantumkan teknik kepemilikan dan mantra penyembuhan di atasnya. Lalu dia melemparkan batu giok itu langsung ke Wang Lin.
Wang Lin mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan mulai membacanya dengan akal sehatnya. Dia langsung melewati mantra yang menggunakan perawan untuk menyembuhkan dan fokus pada teknik penguasaan bola. Mata Si Fang berbinar, dan tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak. Dia menyerbu ke kejauhan dan hendak meninggalkan lembah. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia menunjuk ke arahnya dengan jari kirinya. Gas abu-abu yang melingkari jarinya tiba-tiba melesat ke arah Si Fang, memecahkan penghalang suara dalam prosesnya. Si Fang segera menyadarinya. Dia menyentakkan kepalanya dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu masih seorang kultivator?" Tubuhnya berkedip. Dia hendak berteleportasi, tapi dia baru saja selesai merasuki tubuh ini, jadi semuanya dalam keadaan lemah. Saat tubuhnya mulai menggunakan energi spiritual surgawi, dua helai gas abu-abu tiba-tiba melaju dan mendekatinya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pupil Si Fang menyusut, lalu tubuhnya sedikit gemetar dan berhenti bergerak. Dua helai abu-abu telah memasuki tubuhnya dan berputar melalui dirinya seperti orang gila di sepanjang nadinya. Setelah 3 napas waktu, dengan suara keras, tubuh Si Fang tiba-tiba roboh. Sejumlah besar daging dan darah turun lagi dari langit, dan gas abu-abu sekali lagi berkumpul dari daging dan kembali ke Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya dan perasaan menarik diri dari batu giok. Teknik penguasaan bola cepat ini memang memiliki nilai tertentu. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan melihat ke kejauhan. Disitulah letak pedang setengah bulan dan pedang surgawi. Penatua pendek itu terjebak oleh mereka dan sedang menunggu pertanyaan Wang Lin. Wang Lin tidak segera pindah ke sana tetapi perlahan berjalan ke sisi barat lembah. Disinilah semua bunga berada. Dia berjongkok, mengambil buah, dan menciumnya. Tindakan Wang Lin menyebabkan binatang nyamuk yang baru saja memakan tubuh Si Fang mulai mengepakkan sayapnya dengan cepat. Matanya menunjukkan kesediaan untuk menyenangkan. Bahkan mata wanita bernama Qian Qin menjadi serius saat dia melihat buah emas cemerlang di tangan Wang Lin, dan dia tidak bisa menahan nafas. Sektenya telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan buah emas cemerlang, tetapi mereka secara tak terduga bertemu dengan orang-orang dari Sekte Pedang Dalou. Dia awalnya mengira semuanya sudah diatur, tapi kemudian ada perubahan mendadak yang mengakibatkan pemandangan di depannya. Kemunculan tiba-tiba murid ke-7 divisi ungu Sekte Nasib Surgawi, Wang Lin, dengan mudah mengubah segalanya. Saat Wang Lin memegang buah emas cemerlang, dia ingin menguji apakah buah ini dapat mengisi elemen logam dari manik penentang surga. Jika tidak, maka dia hanya akan memberikannya kepada binatang nyamuk itu. Manik yang menentang surga hanya kehilangan elemen logamnya setelah pertempuran di makam Suzaku, itu masih kehilangan setengah dari elemen yang dibutuhkan. Wang Lin menempelkan buah emas cemerlang ke dahinya, dan buah itu masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia memperlihatkan ekspresi kecewa dan mengendurkan tangannya. "Saya terlalu tidak sabar. Bagaimana menyelesaikan manik yang menentang surga bisa menjadi masalah yang begitu sederhana? 700 tahun berkultivasi, dan bahkan dengan keberuntungan saya hanya mampu menyelesaikan 4 elemen. Setiap penyelesaian penuh dengan bahaya, jadi saya yakin penyelesaian elemen logam terakhir ini juga tidak akan mudah. Saya hanya tidak tahu apakah akar jiwa emas itu akan memberikan efek apapun." Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu dia mengulurkan tangan dan sekitar sepertiga dari semua buah emas cemerlang terbang ke udara. Nyamuk itu menjerit kegirangan sambil menghisap keras mulutnya dan melahap semua buah emas cemerlang. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar nyamuk dan berkedip terang 9 kali sebelum kembali normal. Melihat nyamuknya sepertinya sudah muak, Wang Lin tidak lagi memetik buah lagi. Tangan kanannya membentuk segel dan memancarkan sinar energi spiritual. Energi ini mendarat di bunga, menyebabkan bunga mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya ini sangat menyilaukan. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mundur tetapi malah menamparkan tasnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok. Dia menanamkan akal ke masing-masing batu giok dan menempatkan satu di samping setiap bunga. Tidak jauh dari situ, wanita bernama Qian Qin menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tidak memetik buahnya, tetapi sepertinya dia sedang menyiapkan formasi. Mungkinkah untuk memanen buah emas cemerlang, diperlukan formasi? Kebingungan di mata Qian Qin meningkat. Setelah meletakkan batu giok terakhir,
Ekspresi merenung di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan rasa kejelasan. Menurut ingatan dewa kuno, hanya setelah buah ini tumbuh secara alami, matang secara alami, dan layu secara alami, akar jiwa emas akan terbentuk. Namun, saya tidak punya waktu untuk menunggu sekarang. Waktu yang dibutuhkan buah untuk layu sepenuhnya adalah waktu yang acak, itu bisa memakan waktu berhari-hari atau bertahun-tahun. Saya tidak punya waktu untuk menunggu, jadi saya harus menggunakan mantra ini dari ingatan Tusi. Dewa kuno menggunakan tulang binatang iblis, tapi saya menggunakan batu giok, jadi efeknya mungkin tidak sebaik. Wang Lin merasa tidak berdaya tentang hal ini. Dengan betapa kuatnya para dewa kuno, semua bahan yang mereka gunakan adalah yang terbaik. Dia dengan lemah menjabat tangannya dan kemudian mengangkatnya untuk membentuk gerakan yang sangat aneh. Gerakan ini bukanlah segel seorang kultivator, tapi sesuatu dari ingatan dewa kuno Tusi yang memiliki efek katalis. Ini adalah isyarat untuk mengaktifkan formasi. Wang Lin bergumam, "Mati." Setelah dia mengucapkan kata itu, seberkas cahaya kuning keluar dari tangan kirinya dan mendarat di sebuah batu giok. Saat cahaya kuning mendarat di batu giok itu mengeluarkan suara melengking tinggi. Tak lama setelah itu, batu giok itu meledak. Adegan ini menyebabkan Wang Lin mengerutkan kening. Bahkan Qian Qin, yang berada di kejauhan, merasa takut. Namun, meski batu gioknya telah meledak, cahaya kuningnya tidak menghilang tetapi menjadi lebih kuat. Ketika batu giok itu meledak, lampu kuning menyala dan mendarat di batu giok lainnya. Setelah itu terjadi serangkaian ledakan. Hampir seketika cahaya kuning menyentuh batu giok, itu akan menyebabkannya meledak menjadi debu. Wang Lin mengerutkan kening lebih keras. Setelah beberapa saat, lampu kuning menjadi semakin kuat. Sekarang warnanya keemasan dan tidak berbeda dengan warna bunganya. Cahaya keemasan mengelilingi semua bunga, menyebabkan bunga itu perlahan menyusut seolah-olah akan rontok dari batangnya. Tidak hanya bunganya, bahkan buah emas cemerlang pun mulai menyusut dan perlahan layu. Bahkan batangnya pun sama, seolah-olah semuanya dipanggang oleh panas yang menyengat. Adegan ini menyebabkan binatang nyamuk itu mengeluarkan serangkaian tangisan sedih dan mengungkapkan rasa sedih yang mendalam. Jika bukan karena fakta bahwa ia sangat mempercayai Wang Lin, ia pasti sudah mencuri buahnya. Adapun Qian Qin, hatinya sakit saat dia menatap buah emas cemerlang yang layu. Hatinya berdarah dan sakit karena buah yang layu. Ekspresi Wang Lin normal, tapi matanya sangat serius saat dia diam-diam menatap buah emas cemerlang yang layu. Seluruh suasana lembah menjadi berat. Tidak butuh waktu lama sampai semua kelopak bunga emas berjatuhan. Namun, kelopaknya tidak berguguran seperti bunga pada umumnya. Sebaliknya, mereka melebur menjadi cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah kelopaknya muncullah buah emas cemerlang. Mereka juga melebur menjadi tetesan cairan emas yang menyatu dengan tanah. Setelah itu batangnya, keseluruhan proses ini berlangsung setengah dupa. Setelah jangka waktu tersebut, tidak ada yang tersisa di tanah. Nyamuk itu menjerit sedih, kepalanya mengendur dan mulai cemberut di udara. Mata Wang Lin berbinar saat dia berjalan menuju tempat buah emas cemerlang dulu berada. Dia melihat ke tanah dan tiba-tiba matanya bersinar terang. Dia berjongkok dan tangan kanannya perlahan menggali tanah. Dia tersenyum sambil menarik tangannya kembali dan sesuatu yang bersinar seterang matahari muncul di tangannya. Dia telah mengeluarkan benda misterius yang tampak seperti ginseng dengan 4 kumis dan bersinar seperti matahari. Ketika seseorang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan yang sangat hangat. Wang Lin diam-diam berpikir, 4 kumis akar roh emas. Jika saya membiarkannya terbentuk secara alami, setidaknya bisa mencapai 5 kumis. Nyamuk di langit benar-benar tercengang saat menatap akar di tangan Wang Lin. Tatapan seperti ini belum pernah muncul di matanya sebelum lahir. Tatapan ini dipenuhi dengan sedikit kegilaan. Qian Qin juga membuka mulut kecilnya saat dia menatap akar di tangan Wang Lin, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah ketidaktahuannya sendiri. Kegunaan sebenarnya dari buah emas cemerlang ini adalah untuk memanen akarnya. Wang Lin mencabut satu kumisnya dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah.
Benda ini lebih efektif daripada buah emas cemerlang dan dapat membuat elemen logam dari manik penentang surga meningkat sedikit. Namun, jumlahnya terlalu kecil. Dia menghitung bahwa meskipun dia menyerap seluruh akar ini, itu hanya akan meningkatkan unsur logam sebesar 10%. Dia menghela nafas sambil mencabut kumisnya dan melemparkannya ke arah binatang nyamuk itu, yang matanya masih menunjukkan sedikit kegilaan dan keinginan tetapi telah menahan diri untuk tidak menyerang. Nyamuk itu menjerit gembira sambil segera terbang menangkap kumisnya. Dengan sekali isapan, ia menelan kumisnya sepenuhnya. Hanya 2 dari 4 kumis yang tersisa. Setelah nyamuk melahap kumisnya, kegilaan di matanya perlahan menghilang. Kali ini, ia mulai bersinar, dan tidak seperti sebelumnya, ia tidak berhenti dan terus bersinar. Akhirnya, nyamuk itu perlahan-lahan mengepakkan sayapnya dan seluruh tubuhnya meringkuk. Cahaya keemasan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat hingga membentuk kepompong emas yang mengelilingi nyamuk sepenuhnya. Kepompong emas perlahan menjadi gelap karena mengelilingi nyamuk sepenuhnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Mata Wang Lin berbinar dan dia memaksakan akal dalam kepompong. Setelah mengamatinya sedikit, dia mengungkapkan senyuman bahagia. Setelah nyamuk melahap begitu banyak harta, akhirnya ia akan berevolusi. Kekuatannya akan meningkat pesat kali ini. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan kepompong emas itu dimasukkan ke dalam tas pegangan. Setelah menyimpannya, lalu dia menatap wanita itu, Qian Qin, yang masih menonton. Ketika Qian Qin memperhatikan tatapan Wang Lin, tubuhnya bergetar. Dia segera membungkuk tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya bisa mendapatkan akar jiwa emas ini berkat keberuntungan Anda. Kamu boleh mengambil kumis terakhir ini. Dengan itu, Wang Lin mencabut kumis terakhir dan menyingkirkan akar utama tubuh aslinya. Dia mengambil satu langkah, lalu tubuhnya berubah menjadi gas hijau dan menghilang tanpa jejak. Qian Qin terkejut dan tanpa sadar menangkap kumis yang melayang ke arahnya. Segala sesuatu di hadapannya seperti mimpi, dia tidak akan berani percaya bahwa semua itu benar. Saat dia menoleh, pria bernama Wang Lin sudah hilang tanpa jejak. Qian Qin berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum menyingkirkan kumisnya. Dia berjalan ke arah sesama anggota sekte, lalu menghela nafas dan segera meninggalkan tempat ini. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melintasi pegunungan dan memasuki kedalaman daratan ini. Disinilah tetua pendek dari sekte pedang Dalou sedang duduk dalam posisi lotus di pohon raksasa dengan wajah yang sangat pucat. 1 inci dari antara alisnya ada pedang setengah bulan, yang sepertinya melayang di sana. 1 inci di atas kepalanya ada pedang surgawi, itu juga hanya mengambang di sana. Meskipun pedang itu tidak bergerak, pedang itu mengeluarkan energi pedang yang kuat.